Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa bersama kita semuanya. Amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu kembali dengan saya, Edwin Indarto, founder dari Equivia. Sahabat, dimanapun Anda berada, topik yang menarik yang akan kita diskusikan pada kali ini adalah cara ampuh Anda bisa sukses. Pastikan ya, nonton sampai selesai. Tapi ingat, untuk selalu like, komen, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng untuk dapatkan pemberitahuan terbaru kami pastinya di channel YouTube Edwin Indarto. Terima kasih. Nah, sahabat dimanapun Anda berada, ketika kita melihat garis waktu atau yang kita sebut dengan timeline, ada 3 periode. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Oke? Nah, sekarang pura-puranya nih, Anda ngelihat nih garis timeline Anda. Nanti kita akan ajak Anda untuk berjalan-jalan ke masa lalu di garis timeline Anda melihat ke masa depan Anda di garis timeline Anda. Nah, sekarang, untuk langkah awal, saya ingin Anda untuk pergi ke masa lalu Anda. Lihatlah di sana, apakah ada kejadian negatif yang Anda tuh kurang begitu suka? Oke. Dan adakah kejadian positif yang benar-benar Anda merasa sangat powerful? Oke. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama. Saya minta sekarang Anda untuk melihat sebuah kejadian negatif di masa lalu yang Anda mungkin kurang begitu nyaman atau kurang suka. Oke? Kalau sudah muncul gambarannya dan sebagainya, sekarang cek perasaan Anda. Ada yang aneh ya? Bagaimana level energi Anda? Dari 0 sampai dengan 100. 0 adalah zonk atau Anda merasa benar-benar sangat, tidak punya energi. Sedangkan 100 Anda merasa benar-benar powerful atau sangat-sangat bersemangat. Cek energi Anda, ada di level berapa. Oke ya? Kalau kita mau selesaikan sekaligus, kira-kira apa penyebabnya ya? Tapi kita nggak belajar saat ini ya untuk menyelesaikan penyebabnya. Tapi saya hanya tanya apa penyebabnya. Dan yang kedua, ambil pelajarannya. Oke, sahabat, Anda bawa masakan? Kayaknya ada yang enak ya? Oke, good. Nah, sekarang saya minta Anda masih lihat ke masa lalu Anda, tetapi ya, Anda melihat sebuah kejadian yang membuat Anda bangga di sana. Anda merasa sangat positif di sana. Oke, sudah? Sekarang cek, bagaimana perasaan Anda? Dan lihat level energi Anda dari 0 sampai dengan level 100. Apakah Anda merasa tidak berenergi atau Anda justru merasa sangat bersemangat atau energi Anda luar biasa? Oke, sekarang apa penyebabnya? Yuk sekalian kita cari pola sukses Anda. Apa penyebabnya? Itu di masa lalu Anda. Ini serius loh, kayaknya ada bau masakan ya. Yummy banget baunya, bener ya? Nah, sahabat dimanapun Anda berada, di garis timeline Anda, sekarang saya minta Anda untuk melihat ke masa depan Anda. Pastikan di masa depan Anda ada sesuatu mungkin yang Anda khawatirkan akan terjadi dalam hidup Anda. Tetapi ada juga sesuatu yang sangat optimis. Itu insya Allah terjadi dalam hidup Anda. Betul kan? Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Gambarkan dalam pikiran Anda ada sebuah kejadian yang di masa depan yang Anda kayaknya khawatir gitu loh ya. Bakal terjadi dalam hidup Anda. Cek perasaan Anda. Oke? Cek energinya, 0 sampai 100. Ada di level mana? Oke, pastikan Anda ambil pelajarannya. Ini serius loh. Bau masakan loh ini teman-teman. Ya, oke, nggak bau ya sahabat ya. Oke, nah sekarang saya minta Anda untuk melihat lagi ke masa depan, tapi sesuatu yang sangat optimis yang Anda pandang. Oke? Anda yakin insya Allah Anda dapatkan itu. Nah, sekarang ketika muncul gambarannya, maka pastikan cek perasaan Anda. Dan bagaimana level energi Anda? 0 sampai 100. Apakah Anda merasa powerless, nggak ada energinya, atau Anda merasa, wow, luar biasa? Apa pelajarannya? Mengapa Anda merasa optimis untuk melihat kejadian itu? Oke, nah sekarang, sahabat dimanapun Anda berada, pastikan Anda kembali ke masa sekarang. Now, dalam garis timeline Anda. Lihat dengan jelas.
Ya, masa lalu Anda hanyalah sejarah. Ketika kita salah dalam melihatnya, negatif dan positif ternyata memberikan perasaan yang berbeda pada diri Anda, dan efeknya adalah level energi Anda juga berbeda. Ketika Anda melihat masa depan, juga ada yang negatif, ada yang positif, cek perasaan Anda, dan menghasilkan energi yang berbeda buat Anda. Nah, sekarang masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah impian yang belum terjadi. Maka di masa sekarang, nikmati dan bersyukurlah atas apapun yang sudah Anda capai sekarang. Oke, teman-teman ya. Nah, kita akan cerita. Kalau kita jelasin tadi, jadi di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa depan, itu sebetulnya ada sebuah garis waktu yang jelaskan the past, now, and the future. Ketika di masa lalu Anda itu menanam padi, maka bisa dipastikan hari ini Anda panen padi. Kalau di masa sekarang Anda tanam padi lagi, maka insya Allah di masa depan Anda akan panen padi. Betul kan ya? Sama. Ketika di masa lalu Anda tanam durian, maka apa yang jadi? Sekarang Anda akan panen itu durian. Kalau Anda inginkan masa depan Anda panen durian, maka hari ini Anda harus tanam durian. Mungkin bukan durian ya, ambil contoh mangga saja ya. Mungkin Anda nggak suka dengan durian, Anda pakai aja mangga. Oke ya? Nah, sekarang jangan pedulikan, tidak peduli. Hari ini apa yang Anda panen? Bisa jadi hari ini Anda panen padi. Mengapa? Karena sesuatu di masa lalu Anda yang sudah terjadi, Anda pernah tanam padi. Ketika di masa depan Anda ingin panen durian atau panen mangga yang sudah kita ubah tadi, maka pastikan sahabat, hari ini Anda tanam itu mangga, bukan lagi tanam padi. Oke ya, nah sampai dikatakan, siapa sih sebetulnya orang-orang yang bangkrut, siapa orang-orang yang merugi, dan siapa sebetulnya pemenang. Ketika hari ini jauh lebih buruk dari hari kemarin, atau lebih buruk saja, bukan jauh, maka dialah orang-orang yang bangkrut. Sementara kalau hari ini sama dengan hari kemarin, orang-orang ini rugi. Maka pastikan, sahabat, hari ini harus lebih bagus daripada hari kemarin. Itulah pemenang. Nah, kita masuk pada tahapan berikutnya, bagaimana sebuah belief atau keyakinan akan berpengaruh terhadap pencapaian seseorang, berpengaruh terhadap sukses seseorang. Ketika belief itu ada dalam pikiran seseorang, yang tadi dia melihat dari masa lalu, maka itu akan berpengaruh terhadap energi yang dia dapatkan. Anda sudah belajar tentang energi. Bagaimana ketika negatif, bagaimana perasaan Anda, dan bagaimana energi Anda. Dan energi tersebut akan berpengaruh terhadap tindakan Anda atau action Anda. Dan action Anda, insya Allah akan menentukan hasil yang akan Anda dapatkan. Tidak akan pernah menyimpang. Dan hasil itu Anda yakini kembali. Dan inilah yang terus berputar. Sahabat, dimanapun Anda berada, kita beri sebuah ilustrasi yang sederhana. Apa sih sebetulnya perbedaan antara negara maju dengan negara yang belum maju? Berkembang lah ya. Ternyata pertama, perbedaan negara berkembang dengan negara maju itu tidak tergantung dari umur negaranya. Silahkan lihat India dan Mesir versus Jepang dan Singapura. India, Mesir itu sudah sangat-sangat tua secara usia dari negara tersebut. Sementara Jepang dan Singapura ini sangat-sangat muda. Tapi lihat bagaimana pencapaian mereka. Yang kedua adalah ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara tidak menjamin juga loh. Mari kita lihat. Indonesia dia punya sumber daya alam yang melimpah. Bandingkan dengan Jepang, yang notabene mereka hampir-hampir tidak memiliki sumber daya alam di negaranya atau di wilayahnya. Yang ketiga, tidak ada perbedaan dalam hal kecerdasan. Semua orang cerdas dan pintar. Karena pintar adalah anugerah dari Tuhan buat seluruh ciptaannya. Tetapi bodoh adalah pilihan. Yang keempat, ras, warna kulit juga bukan merupakan faktor yang penting. Orang yang dianggap mungkin malas di negaranya, ternyata dia merupakan sebuah sumber daya yang sangat luar biasa di negara-negara maju. Nah, sahabat, artinya kalau kita lihat dari ilustrasi tadi, ternyata bukan itu penyebabnya. Ya, negara maju dan negara berkembang ternyata bukan di sana. Bukan karena usianya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kepandaiannya, juga bukan karena warna kulit atau rasnya. So, apa? Ternyata perbedaan itu terletak pada attitude dan behavior dari masyarakatnya. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama. Sehingga apakah itu sesuai dengan ajaran agama? Mari kita lihat dengan menyadur salah satu kitab suci.
Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, berarti dia orang baik. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan amal kebaikannya, berarti orang ini kurang baik ya. Maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan ini yang cukup penting nih ya. Dan sungguh kami telah menempatkan kalian di muka bumi. Jadi Tuhan kita menciptakan kita dan ditempatkan di muka bumi. Dan di bumi itu Allah, Tuhan semesta alam, menyediakan sumber penghidupan untukmu. Nah teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada, artinya apa? Tuhan ciptakan kita dan ditempatkan di bumi, dan di bumi itu disediakan semua yang kita butuhkan. Tapi di ayat-ayat tadi adalah attitude dan behavior kita. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, karakter Anda sangat menentukan bagaimana pencapaian Anda. Demikian sesi kita kali ini, semoga bermanfaat, menghantarkan kehidupan dan bisnis Anda untuk selalu bertumbuh dan berkembang. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.